punya anak, supaya ada yang ngedoain. Punya anak kan harus punya istri. Ya iya dong, saya juga ngerti. Yang maksudnya gimana nyari istrinya toh? Kan ada Allah. Semua lelaki Allah yang bikin, semua perempuan juga Allah yang ciptakan. Allah yang ngebolak-balik hati, Allah yang nanam cinta di hati. Ada Allah yang ngatur. Orang lain juga dikasih jodoh. Masa saya enggak? Gini-gini juga bikinan Allah. Sekarang ibunya meninggal, tapi sebelum meninggal ada namanya santri Kustina datang, saya siap nikah jadi istri Kang Kato. Benar, orang tua setuju, nikah sah. Setahun kemudian melahirkan tuh 3 tahun umur anaknya, baru ibunya meninggal. Beliau diurus oleh istrinya dan anaknya. Desember 3 tahun lalu nelpon, doakan. Ada apa toh? Doakan saya. Ada apa? Istri saya. Kenapa istrinya? Hamil lagi. Pasang sekarang anaknya. Pendidikan rendah, keyakinan ke Allah tinggi, gak takut ngadepin itu. Kaki lumpuh, iman teguh, gak gentar ngadepin itu. Kenapa saudara yang keren-keren mungkin ya? Banyak yang stres. Apa perlu dilumpuhkan dulu? Tahu kenapa? Kenapa kita di Jepang ini banyak yang stres walaupun gajinya gede? Karena sibuk ngebangun topeng daripada sibuk ngebangun isi. Sibuk ingin kelihatan keren dalam pujian orang, tapi kita biarkan hati kita rapuh, galau, stres. Gak ada apa-apanya dunia. Mau gaji berapa ribu juga gak ngepek untuk ketenangan. Benar? Bahkan makin mahal, makin bagus, makin nyiksa. Coba akhwat punya gelang mahal, itu tangannya suka kepret begini. Coba pakai karet gelang biasa aja. Hadirin, terusan nih. Terus. Saudara mikir apa? Pada mikir jodoh segala macam. Tenang, ada Allah. Tapi calon saya ini, calon mertua saya itu nggak setuju. Yang menentukan Allah. Tenang aja. Siapa tahu calon itu bukan jodoh saudara, ya. Makanya Allah bikin si calon mertuanya setuju. Makanya jadi mikir. Bisa nggak di-sweet nanti ada ilmunya ya. Jadi siapa yang ngurus kita? Anak-anak kita kelak. Saya dididikin 11 anak, pencak di mana-mana, gimana ngurusnya? Selain taubat, minta ampun, minta tolong ke Allah. Alhamdulillah, gampang bagi Allah membulang balik hati. 4. Sudah habis belum waktunya? Tenang. Jangan mempersulit orang lain. Antara saudara dengan saya, coba duluan datang siapa ke si tempat ini? Saudara mata saya jam 10 pulang sudah disiap di sini. Ya, kenapa? Pantang telat itu aib. Jadi jangan mengeluh, saya sudah lebih lama nunggunya ya. Nomor 4, segala sesuatu takluk dalam kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Apa yang Allah kehendaki, surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu
wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Sekiranya Allah menyentuhkan, bukan menimpakan, menyentuhkan. Kalau ditimpa habis kita, ya. Sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan kepada, sentuh aja dikit. Seperti saya, mungkin saudara juga tahu ya, saya pernah disentuh oleh Allah dengan ya heboh, itu hanya sentuhan, ngejongkeng gitu ya. Baru disentuh aja ya kan, apalagi ditimpa. Nah, sekiranya Allah menyentuhkan, tidak ada yang bisa menghilangkan illahu selain Allah sendiri. Jadi kalau Allah bikin sakit, pasti kita sakit dan tidak bisa sembuh kecuali Allah kehendaki sembuh. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Apakah dokter bisa menyembuhkan? Dokter bisa apa? Ngobatin, tapi tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan jelas. Kita ke dokter mah amal soleh, tapi perkara sembuh mah terserah Allah. Nah, bisa disuntik, bisa nggak disuntik, bisa didoain, bisa pakai air, benar? Makanya kalau kita ditimpa sesuatu, Allah satu-satunya yang kuasa. Wa iyuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radda li fadli, enggak ada yang bisa nolak. Jodoh, kalau Allah takdirkan jodoh, jodoh enggak? Jodoh enggak? Tapi dia enggak cinta. Bingung. Iya, menjelang jodoh dibikin cinta. Tahu yang udah gampang bagi Allah. Asalnya enak, sekarang jadi bogoh. Asalnya cinta, sekarang jadi enak, gampang. Karena Allah membulak-balik hati. Benar? Contohnya kan saudara lihat, saudara ini enak, lihat ini enak, ya kan? Kira saya mah gimana enggak enak, lihat utang dibayar loh. Pak, halo? Jadi kalau sudah takdirnya Allah kehendaki, gimana surat Yasin itu? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Nih, seperti saya takdirnya di sini sekarang. Ini bukan ngedadak. Allah takdirkan saya di sini, maka akan ada jalan takdir itu. Panitia ngundang, ya. Kemudian saya sehat, waktunya pas, perjalanan selamat, wujud takdir ini. Nggak ada yang bisa ngalamin. Bagaimana di imigrasi? Nggak bisa, pasti jalan aja kepada ketentuan Allah itu. Kalau Allah menghendaki sesuatu, pasti nyampe takdir itu sampai. Makanya nggak usah rewel dalam hidup ini, ya. Nah, halo, pengen ke Mekah enggak? Jangan mengatakan kapan haji, gimana orang? Saya orang kecil, sepatu juga nomor 36. Sepatu gimana? Haji sepatu. Kenapa kamu belum nikah? Siapa yang mau sama saya? Suruh dong deh. Saya mau orangnya juga. Itu meninggal aja. Nah, Allah lah yang menguasai, dan kalau Allah menghendaki nggak ada yang bisa ngalamin, pasti kejadian, benar? Saudara juga di sini izin Allah. Nah, sekarang mau nanya, apakah pencurian terjadi dengan izin Allah? Bukan. Ulangi, gini. Sekarang yang hadir di sini akan ngasih kepada saya 1 butir nasi dengan segala tenaganya, ngegotong nasi untuk A. Tapi Allah gak menghendaki. Apakah nasi itu akan sampai atau tidak? Jawab. Yakin? Tidak ada karunia apapun yang bisa sampai tanpa izin Allah.
Sekarang sebaliknya, semua yang hadir ini akan mencelakakan, tapi Allah tidak izinkan. Celaka nggak? Sekarang kita tes ya. Nah, ya. Semua yang hadir ini tolong lempar apa aja, batu, botol, apa aja, sesukanya. Kursi juga boleh, meja, wajah ini. Kita lihat, kalau Allah tidak izinkan pasti nggak akan. Ya, silakan. Ayo, tuh kan Allah nggak izinkan ya, paling ada yang lempar-lemparan. Jadi yang dimaksud Allah tidak izinkan tuh tidak berarti dilempar terus nggak kena, bukan begitu. Bisa begitu, tapi bisa juga hati saudara dibalikin oleh Allah. Kan Allah membulak-balik hati. Jadi nggak berani lempar, ada yang udah lempar, tapi hatinya kualat. Ini kenapa nggak dilempar-lempar aja deh kan? Kenapa? Udah dilempar. Ayo, jadi hati itu dikuasai oleh siapa? Allah. Makanya jadi lelaki perempuan tuh nggak usah lebay. Misalkan ini naksir, macam tidak usah kita bawa bunga yang terang bulan, nggak ngepek. Udah tahu si perempuan itu ada di Serbuk Sari. Nggak usah, tenang aja. Aduh tapi persaingan ketat Misalkan ada satu wanita ditaksir oleh ada satu pria ya ditaksir oleh 5 wanita. Setuju? Enak katanya. Baik, kita balikan. Ada 5 wanita naksir satu pria. Tapi kalau dari jumlah benar-benar kebalik. Gimana nih? Apakah persaingan ini ketat? Si itu ganteng, si ini banyak uang. Gak usah takut. Yang menentukan siapa? Allah. Tapi si itu banyak duit. Gak usah takut. Tapi saya emang kurang. Gak usah ngomong gitu. Udah jelas kalau kurang cakep gak usah diomongin. Udah biarin aja. Milik Allah nih badan, benar? Sudah, istiqomah saja. Ya Allah, wahai yang maha tahu segala-galanya, Engkau tahu persaingan ketat. Gak usah ngomong gitu, ada ini gak sopan. Pesaing saya ya Allah. Secara ukuran manusiawi saya eleh ya Allah. Tapi andalan saya Engkau, gak usah gitu-gitu amat. Ya Allah, sekiranya dia memang jodoh saya, tolong itu tempat teman saya jangan jatuh cinta sama dia, kasih yang lain aja lah ya Allah. Tapi kalau dia memang bukan jodoh saya, atuh cabut, jangan sampai saya naksir dia. Beri dia yang terbaik untuknya. Dan saya juga minta yang lebih baik. Kalau juga ngerti lah saudara ngomong gitu. Kalau udah takdirnya jodoh, pasti ada jalan, dan nggak usah ngotot ke Allah tuh ya. Ngotot tuh pengen deket dengan Allah, bukan ngotot dengan keinginan. Jelas? Tenang ya. Ada Allah yang menguasai takdir. Kita mah tugasnya bukan ngatur Allah, tugas kita meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Nggak akan kemana-mana takdirnya. Nggak akan kemana-mana takdir mah, nggak akan ketukar. Allah mah nggak mungkin ketukar-tukar ya. Benar? Misalkan ini badan kepala unta, nggak mungkin ketukar. Pasti ngepas. Ayo hidung gajah, nggak mungkin, nggak ada yang ketukar. Presisi semua. Benar? Kenapa rambut berhenti di sini? Karena Allah tahu kalau semua rambutan kurang ya. Terakhir, semuanya pasti kembali ke Allah. Enggak ada yang bisa lari. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang membuat kita capek pasti larinya bukan ke Allah.
Katanya di Jepang banyak yang bunuh diri ya, karena dia nggak tahu. Dengar ya teman-teman, setiap orang punya persoalan. Berat ringannya persoalan bukan oleh persoalannya, berat ringannya persoalan tergantung persepsi kita terhadap persoalan. Kita dihina orang, menghina harga diri saya. Lihat, tenang atau sengsara? Saya nggak terima. Saya nggak terima. Perih. Karena nyebut perih kan nggak usah kayak gitu, biar perih sama tuh hurufnya. Nggak usah terkuat. Kalau nggak kuat, nggak usah ngomong, berbaring, ya kan? Nggak usah diomongin, masa nggak kuat ngomong terus? Atau saya mau pingsan aja, apalagi mau pingsan, nggak usah minta izin, kelepek aja. Dasar lebay. Itu teh acting, itu teh caper, Pak, dari perhatian, benar? Benar? Kalau kita yakin Allah satu-satunya yang menolong, udah tenang. Setiap ujian, kira-kira udah diukur nggak ujian yang menimpa kita? Sudah diukur tidak oleh Allah? Allah itu maha adil. Arti adil itu menempatkan sesuatu pasti pada tempatnya. Allah yang menciptakan kita, Allah paling tahu dong keadaan kita. Kita pasti diuji, tapi kan ujian itu tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawaban. Ini serius kan? Benar? Benar kan? Jadi yang bahaya dalam hidup kita persoalan hidup atau sikap terhadap persoalan? Oh, sikap. Monyet lu. Tapi bagi orang yang jernih berpikirnya, monyet lu. Oh, bukan. Assalamualaikum. Itu jawaban yang benar. Tapi ada yang tidak tahu, monyet anjing. Dia nggak tahu jawaban, jadi bernyur dia. Lagi naik motor di Indo, ban meletus. Bagi yang nggak tahu jawab, motor nyusahin. Ini padahal ban baru beli, kacau nih. Jadi beres nggak bannya? Jadi bahagia nggak? Padahal lagi nanya, nanjak kaki nih. Motor maju sendiri nggak? Coba kalau innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ban meletus dengan takdirmu. Berarti ada rezeki tukang tambal ban di dompet saya. Baiklah, akan saya antarkan ya. Pas nanjak nih, engkau tahu saya kurang olahraga ya. Coba, tenang atau gelisah kan? Ketemu tukang tambalan, bang, assalamualaikum mas. Ada apa kok gembira sekali ya? Saya jauh-jauh nganterin rezeki ini. Tolong tambahin. Berapa lubangnya? Cuma 1, tambahin dong. Kalau kembali ke Allah pasti tenang. Betul? Tapi nggak kembali ke Allah pasti stres. Benar? Makin cepat kembali ke Allah, cepat tenang. Makin lambat kembali ke Allah, lambat tenang. Dihina, coba. Saya nggak nyangka. Udah nyangka. Kalau nggak nyangka pasti nggak ngomong gitu. Nyangka, harusnya nyangka harusnya gitu. Masa nggak nyangka diomongin ya? Dia saya udah baik-baikin, ternyata dia nggak tahu diri, malah menghina. Jadi bahagia nggak? Ya Allah, Engkau dengar dia menghina, tidak mungkin menghina tanpa izin-Mu. Alhamdulillah ya Allah. Dengan saya dengar dia menghina saya tahu bahwa Engkau menutupi lebih banyak kehinaan saya daripada yang dia omongkan.
Dia cuma ngomong ke saya, "Puta sih lo omong." Padahal sebetulnya saya lupa hutang. Banyak kain, ya Allah, terima kasih. Coba dengerin orang yang menghina kita, bandingkan dengan kehinaan kita yang asli. Gak ada apa-apa, betul? Betul? Kenapa harus sakit hati? Kita dihargai orang lain bukan karena kita mulia. Kita dihargai karena Allah nutupin aib, dosa, kejelekan, dan kekurangan kita. Ya. Kalau dibeberkan aib, kira-kira saudara diterima nggak kerja di sini? Jawab. Ya. Kalau setiap dosa mengeluarkan bau, kira-kira ada yang mau dekat nggak? Nggak mau. Neng, akan amin, begitu. Kalau tiap dosa mengeluarkan benjolan segede kelereng, kira-kira bentuknya kayak apa? Udah kayak gurita. Kalau kita dihina, langsung ingat ke Allah. Oh, Allah nutupin dosa saya, aib saya. Kira-kira marah atau tidak? Marah atau tidak? Sakit. Aduh, gara-gara sakit saya motor jadi dijual. Tabungan capek-capek kerja di Jepang sudah habis. Pasti ingatnya bukan ke Allah. Ya Allah, Engkau ciptakan sakit ini karena Engkau tahu betapa banyak dosa yang tidak ketebus oleh taubat saya. Bukankah sakit sebagai penggugur dosa? Ya Allah, saya terima. Mudah-mudahan sakit ini jadi pembersih. Harus jual motor, dulu juga lahir nggak bawa motor, beres-beres aja. Kenapa udah gede nggak punya motor jadi rewel ya? Silahkan bayar ke dokter sekali suntik 200.000. So, dokter kasihan, dokter juga punya anak, ingin anaknya sekolah dan sebagainya. Ridho, relax, kira-kira stres nggak? Oh gitu. Makanya jangan lambat ke Allah tuh ya. Makin cepat kembali ke Allah, makin tenang hidup ini. Makin lambat kembali ke Allah, nggak ada tenangnya itu. Itu aja dulu bos. Silakan giliran beliau jelaskan kembali yang lain. Iya, mungkin ada 3 pertanyaan dari audiens. Mungkin ada yang ingin bertanya, 3 pertanyaan saja maksimal. 1. Nah ini ada. Ini bapak dekat tuh kan yang sebelah kan maksudnya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak jazakallahu khair atas nasihatnya. Satu aja pertanyaannya, di Jepang ini kita berlomba bekerja keras sampai bahkan saya pulang larut malam. Kadang-kadang kita tertipu untuk saya mau mengejar takdir terbaik gitu. Pertanyaan saya, bagaimana cara memaksimalkan ikhtiar untuk mendapatkan takdir terbaik? Demikian. Wah, takdir itu ada yang nggak bisa dirubah, ada takdir yang bisa diusahakan berubah ke takdir lain, ya. Nggak akan ada yang keluar dari takdir. Saya jadi lelaki nggak pesen, nggak bisa, ya. Berolah aja begini, ya. Jadi orang Indonesia nggak pesen bentuknya begini juga nggak pesen, ya. Milih ibu bapak saya bukan pilihan saya, itu takdir yang bukan pilihan. Tapi kita bisa dapat takdir terbaik, misal la in syakartum la azidannakum. Kita jadi sering syukur, alhamdulillah ya Allah, dapat ini setengah botol, alhamdulillah ya Allah, saya masih Engkau beri setengah botol. Enak nggak? Enak. Tinggal setengahnya, bahagia nggak? Nah, itu ngejar-ngejar takdir terbaik itu adalah dengan melakukan apa yang Allah sukai. Jangan risau tentang takdir kita, ya. Ada Allah yang ngatur. Risaulah kita enggak ngatur diri supaya mengamalkan yang disukai Allah. Pak, saran saya ya, jangan terlalu banyak mikirin duit lah.
Dan dipikirin nggak dipikirin juga segitu-gitunya ya. Benar? Pikirin berkahnya. Usahakan sholat tetap terjaga dalam kesibukan. Benar? Dan Jepang Indonesia sama aja, milik Allah dua-duanya. Ini saya emang nggak ngelihat ini sebuah, enggak, ini titipan Allah aja. Mereka juga nggak pesan kok lahir di sini. Ya, kita episodenya sekarang rezeki kita sebagian lagi di sini. Jalanin sing bagus, ibadah yang bagus, tetap bersedekah, jangan terlalu banyak nabung sampai pelit sedekah ya, karena gampang bagi Allah ngilangin tabungan saudara sekejap. Ini saya baru dengar kemarin teman 400 miliar tuh sekali ketipu. Rumah yang dia bangun dari awal, perusahaan yang dia bangun, bablas. Kalau Allah mau gampang, benar? Kasih aja penyakit. Mau nggak saudara digaji 200 juta bersih sebulan? Mau? Tapi penyakit 250 juta per bulan. Nah, jadi Pak, cari ilmu ya, dan pupuk iman adalah ilmu. Ingat baik-baik. Enak nggak dengar ceramah ini? Manfaat nggak? Manfaat. Nah, kalau diuangin berapa coba manfaat? Nggak bisa dihitung uang kan? Karena langsung jadi kayak lihat gitu. Oh begini. Benar loh Pak. Saya juga udah nyobain hidup cukup lama di dunia ini. Kalau nggak bisa tauhid tuh capek. Dulu zaman oleh Allah diuji popularitas, harta, capek sekali di sini tuh. Karena basic tauhidnya belum, ya. Tapi ketika udah lihat, oh lebih enteng, sama gitu. Dan di Jepang tuh mahal, makanya jangan lepas dari ilmu agama. Ada yang punya Twitter kan di sini? Acungkan tangan yang pasar pakai Twitteran. Ada Twitter? Yang udah follow me? Someone follow me? Cuman 2 yang follow nih. Terlaluan Jepangnya. @aagim AAGAM. Cobain ya. Ya, walaupun kerja nggak bisa dibuka, sampai di rumah buka aja. Nah, mudah-mudahan tauhidnya manfaat. Facebook, YouTube harus diluangkan waktu karena ilmu itu pupuk iman. Kalau enggak mah garing aja itu. Hanya diperbudak kesibukan dan capek, tiba-tiba tua, tiba-tiba segala terasa. Tapi kalau ada ini keyakinan enak. Itulah Kang, cari ilmunya, pilih apa yang Allah sukai, lakukan. Dan nggak usah terlalu ribet dengan cita-cita ini. Nggak apa-apa, nggak akan kemana-mana. Kalau kita jadi orang baik, nanti ketemu sendiri. Ya, dan kebayang-bayang kita juga. Tuh. 2, ada yang menanya, Mak? Tuh, apa mungkin 1 orang? Ada itunya, mikrofonnya? Tuh, awat. Terus ini menanya juga. Kenapa jadi banyak begini? Ya silakan. Silakan nanti. Jam berapa ini teh di sini? Jam 5. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ceramahnya sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat dan yang bisa dipelajari. Ini Apa yang terasa sesudah dengar ceramah ini? langsung tentram hatinya, Langsung alhamdulillah. benar. Kalau tentram itu berarti kita di jalan yang benar. Kalau selama pengajian mendidih, liur, itu pasti ada yang masalah. Yang pengen saya tanyain ini apa namanya, nggak jauh-jauh dari masalah cinta nih. Apa sebenarnya masalahnya apa dia nih? Lagi galau enggak? Lagi galau ya. Kan apa namanya tadi masalah ke pembolak-balik hati, apa namanya kan seperti yang kita ketahui juga kan sekarang yang namanya tingkat perceraian itu lagi tinggi kan ya. Sedangkan tadi kata Allah sendiri apa namanya, ya kita bisa suka sama seseorang itu ada dari peran dari Allah juga kan, karena dia yang membolak-balik hati kita. Sedangkan apa namanya cerai itu sendiri kan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Nah yang ingin saya tanyakan itu sama sebenarnya pesan apa sih yang ingin disampaikan dari Allah, atau apa yang harus manusia pelajari
pelajari gitu loh dari apa namanya dari masalah bolak-balik hati ini gitu loh gitu sama ya mungkin ada pesan-pesannya supaya apa ya menjaga rumah tangga supaya lebih awet dan harmonis mas kayak AA. Terima kasih. Jadi pertanyaannya apa ini teh? Baik, begini ya. Nah, jodoh itu misteri. Bisa keduga, bisa nggak keduga. Benar-benar rahasia Allah. Bisa udah dibina sekian tahun mau nikah, gak jadi. Bisa baru juga kenal, jadi. Ada yang perjalanan tiba-tiba harus bisa, tapi karena jodoh jadi lagi, jadi bisa. Ada rahasia Allah. Kata kuncinya cuma satu. Pernikahan itu sakinah kalau jadi dekat dengan Allah itu. Karena sakinah bukan datang dari pasangan. Sakinah itu datang dari Allah. Boleh jadi lewat pasangan sebagian. Benar? Makanya kalau punya suami, punya istri, nggak boleh terlalu cinta. Kalau udah terlalu cinta, itu bisa menuhankan. Duhai suamiku, engkau adalah segala-galanya bagiku. Tanpa dirimu, aku bagai kapas tiada arti. Tanpa, lebay ya. Besar kemungkinan bermasalah di keluarga ini. Karena dia sudah memenuhi hatinya oleh pasangannya, bukan oleh Allah. Boleh cinta, tapi tidak boleh menuhankan pasangan. Jelas? Gimana dong tentang perpisahan? Perpisahan pun izin Allah. Kalau barang jadi durhaka ke Allah, misah dan jadi dekat ke Allah, misah jadi kebaikan. Gitu. Karena intinya mana yang jadi dekat ke Allah. Kayak kerja ini saya benar-benar jadi maksiat terus, berhenti kerja, itu berarti jadi kebaikan. Ada yang oleh Allah ditakdirkan dipecat dari kantornya, tapi itu jadi kebaikan karena selama ngantor dia korupsi, dia zina, tapi ketika dipecat dia di penjara, susah korupsinya ya. Tobat, ngapain Quran, tahajud, ya alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Jangan takut oleh penilaian orang. Berumah tangga itu bukan untuk dinilai orang, tapi dinilai Allah. Ya. Alhamdulillah ada. Pertanyaan terakhir? Ya, terakhir. Silakan Mas. Silakan yang mana? Tuh, kayaknya itu ikhtiarnya lebih ya. Orang lain ngacung dia berdiri. Jadi, kayak gini takdir tuh. Jadi memang yang berbuat lebih akan mendapat lebih ya kan? Yang ngacung tidak salah, tapi dia ngacungnya sambil berdiri, jadi kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kan saya di sini di Jepang ini lewatnya itu enggak lurus loh Pak. Ya. Bengkok apa? Caranya enggak sesuai dengan prosedur yang benar. Saya takutnya ada yang saya dapat haram. Itu gimana Pak? Sebaiknya. Dan yang kedua, saya pernah baca kalau umat muslim itu sering masuk neraka gara-gara buang air kencing sembarangan. Bagaimana cara membuang air kencing yang benar Pak? Aduh, saya nggak mungkin ngasih. Tenang mas ya. Saya baru mendapatkan pertanyaan segawat ini.
Tapi ini pertanyaan yang jujur. Lebih baik kelihatan kurang tahu tapi jadi tahu daripada sok tahu padahal nggak tahu. Benar? Jauh lebih baik kelihatan bodoh tapi jadi pintar, tapi daripada ingin kelihatan pintar pada bloon, pin blok ya. Nah, jadi pertanyaannya apa tadi? Bagaimana tentang kerja yang jahat? Kalau udah kejadian kita harus tobat. Ya, apapun dosa yang sudah terjadi, jawabannya adalah tobat. Ada yang nyuap itu uang duluan, baru keputusan belakangan. Itu harus tobat betul. Perbanyak sedekah. Jangan ragu-ragu kalau mau sedekah ya. Demi Allah nggak akan berkurang harta dengan sedekah. Ada yang misalkan kita ngirim buku ke Indonesia, tapi ada petugas yang ngalang-ngalangin. Padahal itu buku hak kita. Bayar dulu 200.000 baru buku keluar. Misal, itu nggak termasuk nyuap. Itu sepenuhnya dosanya ditanggung oleh yang ngalang-ngalangin karena itu hak kita. Paham tidak? Nah, ada yang diperhatikan sendiri waktu mau kesini nyuap atau gimana ya. Ada yang memang ini hak saya, tapi nggak bisa saya peroleh karena dia minta uang. Kalau nggak dibayar, hak saya nggak akan keluar. Bayar aja, tanggung sepenuhnya oleh dia. Gitu. Tapi kalau udah, ya saya ada nyuap, ada hak, ada tobat yang banyak, sedekah. Jangan ragu-ragu, ya bet-bet aja. Wah kita pelit aja oleh Allah dicukupi ya, apalagi dermawan. Ya, model-model kayak kita gini kan udah jelas nih ya. Kalau Allah hitung-hitungan dengan kita kan patutnya bisa berpetir. Udah dosa banyak, ibadah nggak benar, ikro jilid 2 itu pun jilidnya aja. Banyak gaya. Begitulah tentang buang air ya sing bersih aja lah gitu ya. Sing tertib jangan di mana aja. Ya. Kayaknya berdiri apa duduk Ustaz? Oh, akan susah sambil duduk deh. Yang benar, terus Sunnahnya kan jongkok karena itu akan ada secara psikologis, fisik, secara fisiologis, fisik juga akan lebih tuntas. Begitulah ya. Sampai keringetan begini. Sunnah ya, tapi sunnah itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Baik. Teman-teman sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan suatu saat kita ada takdir ketemu lagi ya. Saya sangat bersyukur, senang sekali datang ke sini. Apalagi kita akan bangun pesantren pesantren yang dibiayai oleh para trainer ini ya. Training ini. Ya, Pasti training masjid ya. Masjid. Ya, jangan ragu-ragu. Mumpung dimudahkan oleh Allah rezekinya, mudahkan murah. Karena kalau Allah mau ngambil aja gampang. Ya, pencegah bala itu adalah sedekah. Saya akan doa boleh? Oke, sebelum doa yang 3 penanya tadi boleh ke depan. Mungkin ada hadiah dari panitia. Kalau hadiah mah tinggal kasihin aja kan. Enggak, Bukan dramatis ya. Silakan bagi 3 penanya yang tadi ke depan. Insya Allah nanti secara simbolik oleh Agim akan dikasih hadiahnya. Saya bagian ngasih itu bukan dari saya, nanti saya suka kurang berani ya, seperti sumbangan anak yatim. Padahal yang ngasihnya mau nggak nyumbang, bagian dipotret aja. Oh, alhamdulillah deh. Terima kasih. Oh, tadi nanya apa aja? Ini sudah. Sini. Oh, alhamdulillah ya. Jarang ada. Ya, jadi hadiahnya SMS sebesar 1 juta rupiah. Paket SMS 1 juta rupiah senilai harus habis dalam sehari ya. Mana lagi? Ini kasih ini. Ya, ini juga
1 juta SMS ya. Jangan dipakai sembarangan di WC ya. Jadi udah jangan banyak keinginan, itu udah pulsa aja ya. Ya terima kasih, ya. Mudah-mudahan pakai SMS calon suaminya ya. Terima kasih kawan-kawan. Saya ingin doa, boleh? Silakan. Doa itu bisa menjadi bagian berubah takdir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Hari berganti hari, semakin dekat dengan saat kematian kita. Ajal sudah ditetapkan. Kita tidak tahu berapa lama lagi umur yang tersisa. Mudah-mudahan kapanpun hidup kita berakhir, kita sudah bisa menebus dosa-dosa kita selama ini. Alangkah bahagianya jika saat ajal tiba, kita sudah bersungguh-sungguh membahagiakan orang tua kita. Alangkah bahagianya saat ajal tiba, tubuh ini sudah bersih dari dosa. Masya Allah. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa, Allah sudah mengampuni semua dosa kita. Tidak ada hutang. Kalaupun kita berkeluarga, keluarga sudah siap dengan kepulangan kita. Hati-hatilah, tidak sedikit orang yang mati dalam keadaan maksiat. Ada yang mati sedang berzina, ada yang mati dengan harta haram, ada yang mati ketika durhaka. Hadirin, andai kita sudah terbaring menjadi mayat, kita jarang membayangkan tubuh ini menjadi mayat. Kalau sudah jadi mayat, kening ini tidak akan lagi bisa sujud. Tidak ada lagi nikmatnya tahajud. Kalau sudah jadi mayat, mata kita tidak bisa lagi menikmati Al-Quran. Mulut tidak lagi bisa menyebut nama Allah. Tangan tidak lagi bisa mencium tangan orang tua kita. Kalau sudah mati, tubuh ini tidak lagi bisa beramal. Mudah-mudahan ada orang-orang yang ikhlas yang mengurus jenazah kita, dimandikan, dikafani dengan kafan yang halal. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa jadi imam, menyolatkan jenazah diri kita. Ketika kita dibawa ke liang lahat, tidak ada yang kita bawa. Harta yang siang malam kita cari, tidak ada yang ikut. Kesampainya di kuburan, liang lahat untuk kita sudah tersedia. Mungkin kita tidak menyangka secepat ini akan memenuhi liang lahat. Tubuh dimiringkan ke kiblat, kain kafan di wajah kita dibuka agar menyentuhkan. Pelan-pelan papan menutup tanah berhamburan menembus diri kita. Sendirian dan nisan atas nama kita dipasang di atas. Kita jarang membayangkan ada nisan dengan nama kita. Mungkin orang-orang yang kita cintai beberapa waktu ada di atas kuburan, di dekat kuburan kita. Tapi satu demi satu pasti mereka pulang. Sahabat-sahabat kita pulang, keluarga pulang ke rumah masing-masing. Secinta apapun, pasti akan meninggalkan kita sendiri di alam kubur. Kita harus siap
malaikat kubur pasti datang. Semua perbuatan kita akan terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Semua amal kita akan ada balasan. Sungguh beruntung orang yang selalu mempersiapkan diri untuk kematian, karena mati itu pasti. Yang sholatnya bagus, kuburnya bercahaya, yang sedekahnya banyak, entah seperti apa yang penuh maksiat, yang berzina, yang berbuat haram, nauzubillah, semuanya ada balasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wahai Allah yang Maha Agung, Engkau lah yang menentukan pertemuan ini terjadi. Engkau tahu siapa diri kami sesungguhnya. Engkau saksikan dosa demi dosa, maksiat demi maksiat yang kami perbuat. Tapi Engkau janji, ya Allah, akan mengampuni. Ya Allah, Engkau janji majlis ilmu adalah tempat Engkau mengampuni hamba-hamba. Ampuni ya Allah, sebusuk apapun itu yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun kesalahan kami. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi, apa yang tersembunyi bagimu. Ampuni dosa yang berulang-ulang, ya Allah. Padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, kuatkan diri kami. Jangan biarkan kami terjerumus karena nafsu. Jangan biarkan kami berkubang maksiat karena syahwat. Jangan biarkan dunia ini menipu, memperdaya. Kuatkan iman kami, ya Allah. Jadikan kami menjadi orang-orang yang teguh. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawil 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni orang tua kami. Takdirmu darah dagingnya ada pada tubuh kami. Muliakan orang tua kami, ya Allah. Jadikan sisa umurnya berkah. Jadikan ayat-ayatnya husnul khotimah. Berikan kesempatan kami membalas kebaikannya, ya Allah. Jangan biarkan orang tua kami menyesal melahirkan kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ya Allah, karuniakan kepada kami pendamping hidup yang lebih mencintai-Mu di atas segalanya. Pendamping hidup yang membuat kami sungguh-sungguh mencintai. Titipkan kepada kami keluarga yang penuh berkah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkau-lah yang menakdirkan kami berada di sini. Istiqomahkan kami dalam ibadah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Lindungi kami dari segala bala wal fitnah. Ya Allah, sayangi siapapun yang hadir ini. Jadikan ahli sholat yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas. Undang ke Baitullah, ya Allah. Sempurnakan keislaman jamaah ini. Haji hajah mabrur mabrurah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Alhamdulillah. Alhamdulillah.